Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketin aja pada tuh, deketin. Deketin aja. Saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja seluruh Indonesia, yang hari ini didampingi nih ada dari beberapa ketua PD pimpinan daerah se-Indonesia dan juga didampingi oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Bang Jumhur. Hari ini saya membawa masa ke tempat ini, khususnya Kemenkes. Yang pertama adalah sebagai bentuk, inilah sikap kita, karena sebetulnya kita lebih mengedepankan dialog. Cuma fakta membuktikan, kami punya dokumennya, surat-surat yang kami layangkan tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, wabil khusus Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kami juga beberapa kali mencoba melakukan audiensi, cuma tim yang kami tugasi itu kebetulan juga memang tidak pernah mendapatkan ruang yang layak. Jadi dipimpong di sana sini. Dan yang ketiga yang paling hebat ini, kami mengundang Kementerian Kesehatan dalam satu hotel. Dan kalau narasumbernya datang tuh pasti kita bayar. Kita nih semua narasumber pasti kita bayar. Dan kami sampai menugaskan khusus Sekretaris Umum beserta Ketua Bidang Hukum untuk hadir lagi ke Kemenkes. Mengingat satu hari kegiatan forum kita berharap cobalah di lobi dengan baik. Pastikan kami menjamin dan ini dialog untuk mencari solusi. Kami sudah siapkan tempat, kami sudah menghadirkan sekitar 70 orang perwakilan kami dari seluruh Indonesia karena kami batasi di hotel. Alhamdulillah, walaupun di lobi oleh sekjen kami, ya tidak datang juga. Ya. Bahkan tadi sudah disampaikan juga oleh teman kami. Ada satu public hearing. Kami pun tidak diundang. Tapi tim kami memang memaksa maksud. Memang saya tugaskan, karena saya baru tahu malam. Saya tugaskan 5 orang untuk hadir, paksa hadir masuk. Tapi Bapak Ibu juga boleh tahu, mohon izin, kami ditempatkan tempat yang terpisah dan memang tidak layak. Beda dengan yang memang mereka sudah siapkan. Kami memang undangan yang boleh dibilang tidak diundang. Jadi tempatnya berbeda. Nah, sehingga mohon maaf kepada segenap masyarakat, khususnya sekitaran tempat ini, bahkan para pengguna jalan dan seterusnya, bahkan juga kepada pihak kepolisian, bahwa ini bentuk jalan buntu kami. Dan tadi juga disampaikan, kami sebetulnya mencoba untuk ngerange sekitar 5.000. Tetapi tekanan begitu masif. Dari beberapa hari sampai kemarin kami ditelepon oleh teman-teman kami di seluruh Indonesia. Mereka mengalami kendala kesulitan untuk hadir di tempat ini karena ada tekanan dari pihak-pihak keamanan maupun dari, mohon maaf nih, juga perusahaan-perusahaannya. Karena perusahaannya ketakutan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan juga tidak memberikan izin kepada anggota kami untuk menjalankan kerja organisasi. Ini juga catatan buat kami. Sehingga dalam hal ini harapan kami, apa yang kami lakukan ini menjadi message kepada pemerintah. Satu, regulasi itu penting. Monggo, kami tidak anti regulasi. Tetapi pastikan regulasi itu memberi solusi kepada masyarakat, khususnya pekerja. Pekerja ini lapisan paling bawah. Setiap tahun dikorbankan, PHK terjadi. Jumlahnya total dalam kurun waktu 9 tahun ini, kami ini kehilangan anggota sekitar 67.000. Ini bukti konkret, bukti nyata gitu. Dialog gak bisa, aspirasi disampaikan hanya gak jelas. Mereka mengadakan public hearing untuk membuat yang rencananya peraturan Permenkes itu pun juga ternyata ngumpet-ngumpet. Kami ini bagian warga negara Indonesia yang punya hak kesetaraan dalam hukum. Atau beri ruang kami dong untuk didengar, diperhatikan, dan diajak dialog. Yang kedua, apakah ada lapangan kerja pengganti? Kami ini sering pertanyakan kepada pemerintah. Buruh rokok itu bukan sedikit, jumlahnya banyak sekali. Jutaan. Dan ini orang-orang kecil yang, mohon maaf, kalau regulasi rokok itu terjadi, sebetulnya nomor satu penghasilannya aja turun. Kenapa? Karena sebagian besar anggota kami yang SKT, buruh linting itu upahnya upah borongan.
Lah kalau kerjaannya turun, otomatis upahnya turun. Dan regulasi ini memang benar-benar telah terbukti dampak buruknya terhadap tenaga kerja itu luar biasa. Tidak ada lapangan kerja, tidak ada solusi. Kami tanyakan, tidak ada program khusus transisi. Padahal regulasi ini nyata-nyata kalau menurut amatan kami terindikasi memang ada tekanan dari internasional. Sejak mulai di adoptnya FCTC di WHO itu 2023, 2025 dijadikan atau diresmikan atau ditandatangani oleh WHO, dan itu ingin diberlakukan di seluruh dunia. Ini gerakan dunia, bukan lagi cuma gerakan. Memang ada indikasi rokok yang bagian kedaulatan orang Indonesia itu sebetulnya sedang langsung atau tidak langsung terjajah. Rokok ini kalau dibebaskan, Indonesia kaya itu dari rokok. Cuman karena kita punya kemampuan luar biasa di situ, aja ada intervensi, terindikasi kuat. Jadi ini bukan sekedar bicara kesehatan sebenarnya kalau kita mau jujur. Karena bicara sehat, semua produk-produk yang kita konsumsi itu ada dampak negatifnya, bukan hanya rokok. Tapi kenapa rokok yang mati-matian digencet habis-habisan? 2009 terpaksa kita sudah akhirnya punya undang-undang baru gara-gara tekanan FCTC tadi. Dan 2012 keluar tuh PP 109. Tidak puas di situ, ditekan lagi. Keluar undang-undang PP, undang-undang nomor 17 tahun 2023. Itu pun bentuknya omnibus kesehatan. Bayangkan, karena paket pasalnya tuh jumlahnya ratusan. Jadi kita hampir saja ketelikung itu pun. Begitu undang-undangnya keluar 2023 nomor 17 tadi, 2024 ini dikejar lagi, yaitu melalui PP 28 tahun 2024. Dan tidak sampai di situ, ngejar target memang Kemenkes ini. Kan boleh dong kalau kita berasumsi ini orderan ya. Rancangan peraturan Menteri Kesehatan itu sudah ada public hearing dan kita tidak diundang. Padahal kami sudah sampaikan dampak-dampaknya ke tenaga kerja itu puluhan ribu. Nah, sehingga kami harus melakukan gerakan ini, memberikan pesan kepada pemerintah, wabil khusus pemerintahan baru. Yang ini sudah mau berakhir ya, sudah. Tolong perhatikan nasib buruh di Indonesia. Buruh itu tidak sedang minta mobil, minta rumah, minta barang berharga, minta perutnya terisi dengan baik. Mari kita jujur. Undang-undang ketenaga kerjaan, supremasi hukumnya rendah sekali. Buruh tidak terlindungi. Bantulah buruh. Buruh itu bukan alat. Buruh itu aset di negara ini. Kembali kepada baik PP 28 tahun 2023 maupun rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang kemarin sudah public hearing, kami berharap jangan paksakan itu keluar, karena itu akan memberi tekanan kepada industri yang pada akhirnya mengurangi kesejahteraan, bahkan mem-PHK tenaga kerjanya. Dan kami juga perlu klarifikasi di sini, karena ada indikasi seolah-olah kami ini dibiayai oleh industri. Saya sedang sedikit bersitegang dengan industri karena anggota saya, pengurus saya dilarang hadir ke sini. Ya, jadi jangan dikait-kaitkan ini seolah-olah ada industri di belakang. Justru saya sedang bersitegang dengan industri karena para pengurus saya dilarang datang ke sini. Walaupun nanti akan kami verifikasi mana yang melakukan itu. Sebab kalau ini dilarang, siapapun tidak boleh menghalang-halangi serikat buruh untuk melakukan kegiatan. Itu deliknya pidana. Yang kedua, ini kegagalan perundingan karena jumlahnya juga ternyata dibatasi. Kalau memang ini kegagalan perundingan, dimungkinkan kami bisa mengajukan mogok kerja secara nasional. Saya Sudarto S, Ketua Umum PPRTMM, kami mengutamakan cara-cara dialog. Kami mengutamakan cara-cara yang ayo kita cari solusi. Tapi sayangnya, cara baik kami ini tidak diterima di negara seperti ini. Sehingga mohon maaf apabila pada akhirnya aturan-aturan ini tetap memaksa kami, ya mohon maaf, kami bisa unjuk rasa besar-besaran dan atau
melakukan mogok kerja secara nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Ada rencana judicial review nggak, Pak? Ada apa? Rencana judicial review. Baik, kalau pertanyaannya judicial review, itu salah satu solusi yang kita lakukan. Makanya kami masih melihat sejauh mana bahwa upaya untuk mendalami pasal-pasal sekaligus upaya judicial review itu juga bagian yang memang kita persiapkan. Tapi kami masih mencoba mengedepankan kalau masih bisa, kami tidak. Tapi kalau seandainya ini juga memang nggak bisa, itulah pilihan juga yang bisa kita lakukan. Mitigasi. Ya.